Hai guys, welcome back to my channel di podcast bersama Cipadin, dan Dita. Ya, di sini kita bakal bahas hal yang asik dan seru banget nih buat kalian para calon guru dan buat yang udah jadi guru nih. Kira-kira apa ya Pak kali ini? Apa ya yang bakal kita bahas hari ini di podcast ini? Stay tune ya guys. Di podcast bersama kami, podcast pendidikan. Oke, kali ini tuh kita bakal bahas tentang sesuatu yang sering banget kita temuin, tapi itu jarang juga disadari gitu loh. Apa tuh contohnya? Jadi ini tuh media pembelajaran. Kamu tahu nggak media pembelajaran? Sarana yang digunakan guru untuk mengajar kepada siswa. Iya, itu benar banget. Jadi kan media pembelajaran itu penting banget ya buat siswa, buat guru, biar siswanya tuh nggak mudah bosan, terus nggak ngantuk. Kalau cuma ceramah doang kan itu bikin bosan, ngantuk Iya sih. Kira-kira media pembelajaran itu contohnya apa aja sih? Kalau setahuku nih ya, kalau di zaman era globalisasi kayak sekarang ini, media pembelajaran tuh rata-rata pakai itu ya, elektronik. Contohnya tuh kayak PowerPoint, terus ada video yang menarik. Terus kayak game buat anak, terus aplikasi asik gitu ya. Terus ada apa lagi ya, kuis interaktif mungkin ya. Kalau dari kamu nih ada tambahan nggak sih dari yang aku sebutin tadi? Kalau aku kan kamu dari itu ya, berbasis digital gitu. Iya. Ya. Kalau aku bisa juga kayak manual gitu kan. Itu tuh buat kayak alat peraga. Barang yang ada, terus buat poster, buat PowerPoint juga kan. Itu sih dari aku. Kalau dari kamu nih, kamu tuh kalau pakai yang bukan berbasis digital nih kan karena mungkin ya dari sarana prasarana itu tidak terlalu mendukung nih. Ya. Jadi kita nggak bisa nih kalau semuanya harus berbasis digital. Kalau dari kamu pakai media pembelajaran apa sih yang menarik gitu? Itu yang aku sebutin tadi, kita bisa buat media pembelajaran dari kayak barang bekas atau dari kardus itu kan nanti dicetak juga kan. Nah itu kita buat, terus nanti anaknya bisa meragain nanti misal alat pernafasan gitu kan, dibuka itu ada macam-macam gitu lah. Boleh nggak sih kasih contoh ke aku nih, kalau apa media bakal kamu gunain di materi tersebut? Kalau sistem elektroniknya itu di sekolah tersebut tidak memadai, kamu bakal buat media pembelajaran kayak gimana sih? Kalau aku kayaknya bakal buat poster sama itu alat peraga, karena kan anak siswanya itu bisa lebih paham gitu ya. Kalau mereka bisa lihat secara langsung, bisa ngelakuin itu alatnya gitu. Kalau dari kakak sendiri nih, kakak contoh buat alat buat Media media pembelajaran yang digital tuh apa aja kira-kira? Kalau aku sendiri sih, contohnya aku pakai PowerPoint ya. Kalau PowerPoint demi menghemat waktu dan menghemat tenaga dan lain-lain, kalau aku sendiri sih ya, aku makainya tuh kayak template dari Canva. Itu karena selain dia bisa menghemat waktu, menghemat tenaga, itu juga praktis dan mudah banget loh guys. Kalau kalian butuh caranya, kalian tinggal searching aja di YouTube atau di Google atau di TikTok tuh.
di platform-platform yang kayak gitu kalian cari aja tutorial membuat PowerPoint menggunakan template dari Canva, itu kayak gampang banget. Atau enggak, aku jelasin dikit ya. Kalau aku sih paling pertama sih aku download Canva, terus aku cari di pencarian itu kayak template PPT apa gitu, itu biasanya muncul sih guys. Tapi kalau nggak muncul ya kita harus edit sedikit sih, walaupun nggak terlalu banyak. Tapi enak banget sih pakai Canva itu, kayak jadi praktis gitu ya buat itu PowerPoint-nya. Terus kedua nih, aku nih dulu pernah ya diajarin sama dosen ini. Bukan dulu sih, kayak semester lalu itu aku diajarin buat sebuah aplikasi buat siswa. Itu tuh pakai ini aplikasi Timetable. Di aplikasi Timetable itu kita bisa kayak buat game, bisa buat materi, dan nanti siswanya tuh jadi kayak happy gitu loh lihat gambar yang berwarna-warni, terus kayak apa menarik lah intinya gitu ya. Terus apa lagi ya? Kalau buat kayak materi, tapi kan tadi kayak kuis gitu kan Iya. dari Timetable aplikasi. Kalau buat materinya, tapi tuh biar anak tuh bisa lebih pengen kayak aku pengen tahu nih ini kok gini gitu, pakai apa? Maksudnya gimana ya Pak? Yang maksudnya tuh kayak anak tuh bisa lihat secara langsung, kayak walaupun digital kan bisa lihat secara langsung kayak ini tuh kayak gambar ini, jadi kayak 3D gitu loh. Oh. Itu pakai apa kira-kira? Kebetulan banget nih, aku baru belajar itu, aku memakai ini Assembler Edu. Ini bisa sih, kayak kalau kalian nggak butuh yang premium gitu bisa sih. Ini aku pakai Assembler Edu, terus nanti tuh cara aku itu ngeditnya itu ya ada beberapa pilihan ya guys. Nanti ada yang pakai, misal contoh kita pakai tangan, nanti kita scan, nanti keluar tuh apa contoh medianya. Kemungkinan besar yang bakal aku buat sih yang apa yang kayak gitu ya, mungkin ya itu kayak mempermudah banget dalam guru menjelaskan. Tapi ya semuanya itu kembali ke fasilitas masing-masing, soalnya tuh terkadang banyak sekolah itu yang fasilitasnya belum memadai ya guys. Jadi kita kayak bingung juga kalau di era globalisasi seperti ini kita harus gimana. Tapi kalau bisa juga sih kita kan pakai miniatur apa hewan atau apa gitu ya. Iya. Selain itu, selain kan aku tadi yang kayak manual, Iya. digital, Iya. selain itu kan ada lagi kira-kira apa ya? Kalau audio tuh termasuk media enggak ya? Termasuk lah, kan media tuh ada macam-macam. Audio juga termasuk. Mungkin dari kita buat sebuah lagu lalu kita praktekkan, atau sebuah apa ya kayak lagu gitu terus kita ubah liriknya, itu juga bisa sih biar kayak si anak tuh kayak jadi semangat buat belajar. Terus kayak bisa juga jadi edukasi buat si anak gitu. Ya sih, aku juga setuju kan. Gini, aku mau nanya deh ke kamu. Menurut kamu media itu ngaruh gak sih ke suasana kelas? Bagaimana anak-anak kayak emosi anak, terus kayak mood anak gitu, itu ngaruh gak sih? Menurut aku ngaruh banget ya, karena kalau misal anak itu gosip gitu kan, diceramain atau medianya kurang menarik, itu bakal kayak moodnya langsung turun, nggak mau belajar. Terus kan itu buat jadi anaknya nggak paham ya sama materinya, dan bisa juga mereka malah kayak bicara sama temennya sendiri, itu kan pasti kayak suaranya tuh ada gitu, terus ganggu yang lain juga, jadi yang lain juga bisa ke distract. Iya sih, aku juga kayaknya mungkin ya dulu pas aku SD gitu, atau pas aku kecil, pas aku masih sekolah, itu kalau misal medianya tuh kurang kayak cenderung ceramah, itu emang ngebosenin sih.
Jadi kalau kita terlalu banyak ceramah itu bakal bosenin banget buat anak yang mungkin dia tuh mudah bosen ya kalau dengerin suara omongan, apalagi selama berjam-jam dia bakal bosen. Dan kalau mungkin dia bosen, dia jelek, dan sehingga materi yang sudah disampaikan oleh guru itu gak bakal paham, dia bakal menyangkal semua itu gitu, ya gak sih? Bener banget, setuju banget sih sama kamu. Kalau kamu nih jadi guru besok ya, media apa sih yang bakal kamu pakai buat kalau besok kamu jadi guru nih? Dari yang tadi kita sebutin, dari yang digital sampai non digital, media apa yang bakal kamu pakai di era globalisasi kayak gini? Salah satu aja yang menurut kamu, oh ini banyak anak yang suka dan menarik banget buat dipakai gitu. Dari aku sendiri sih kayak intinya tuh kalau di era globalisasi ini ya aku bakal pakai yang dari kita buat sendiri. Misal kayak Canva itu kan banyak elemennya, banyak gambar-gambarnya, kita bisa bikin anak tuh lebih suka gitu loh sama materinya, soalnya banyak gambar. Terus kita juga bisa nambah audio juga kan di sana, jadi anaknya tuh bisa lebih paham dan lebih tertarik gitu. Ini digital atau non digital? Yang ini digital dong. Oh, terus gimana kalau misal kamu itu suatu saat ditempatin di tempat yang maaf ya kayak sarana prasarannya kurang, terus kayak digitalnya, elektroniknya itu kurang memadai, bagaimana yang bakal kamu lakuin? Mungkin bisa ambil dari yang non digital kayak bikin alat peraga gitu atau bikin poster, sesuaiin sama tempat lah ya kita. Oke, baik sih, boleh. Kalau kalian nih sebagai penonton, kalian bakal milih alat atau media pembelajaran apa buat peserta didik kalian nih? Boleh kalian komentar di bawah ya, biar jadi referensi buat kita berdua yang calon guru ini. Sekian podcast dari kita berdua. Cipadit, izin pamit. Dadah.